Penggelapan dan penyimpangan keadilan, dikupas dan diisi dengan jerami. Malam telah larut di penjara kekaisaran. Suasana sunyi dan menegangkan menyelimuti sel tahanan pangeran ke-6, Li Xuan. Tiba-tiba, pintu sel terbuka, dan sosok Kaisar Wu muncul, datang sendirian. "Ayahanda," seru Li Xuan, berlutut di tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. "Terima kasih atas belas kasihan ayahanda yang tidak menghukum mati hamba." Li Xuan merasa terkejut dan lega. Melakukan makar adalah kejahatan yang sangat besar, dan ia sudah mengira dirinya pasti akan dihukum mati tanpa ampun. Namun, Kaisar Wu masih memberinya kesempatan untuk hidup. Selama ia masih bernyawa, masih ada harapan. Setelah beberapa waktu, ketika amarah Kaisar Wu mereda, ia berharap bisa meminta ibunya, Selir Qin, untuk memohonkan pengampunan. Mungkin saja ia masih bisa melihat dunia luar lagi. Namun, Kaisar Wu mendengus dingin, "Tidak perlu berterima kasih pada aku. Jika ingin berterima kasihlah pada Lao Jiu. Jika bukan karena dia yang memohon untukmu, aku tidak akan berbelas kasihan. Kau pasti sudah dihukum mati sesuai hukum." Li Xuan terkejut. Lao Jiu? Dia tidak bisa mempercayai bahwa di saat genting seperti ini, hanya Lao Jiu yang memohon belas kasihan untuknya. Yang lebih mengejutkan, ayahnya benar-benar mengabulkan permohonan Lao Jiu dan tidak menghukumnya mati. Dalam pandangan Li Xuan, kegagalannya dalam pemberontakan ini sepenuhnya disebabkan oleh campur tangan Lao Jiu. Kegelisahan dan kebencian menyelimuti hatinya. Namun ironisnya, orang yang dia benci itu justru telah menyelamatkan nyawanya. Kini, perasaan Li Xuan terhadap Li Longlin sangatlah rumit, ia tak tahu apakah harus membenci atau berterima kasih padanya. Kaisar Wu menatap Li Xuan dengan tajam, "Jangan terlalu cepat bergembira. Aku membiarkanmu hidup karena aku tahu bahwa hanya mengandalkanmu saja, tidak mungkin kau bisa membantai seluruh keluarga Su yang setia. Pasti ada orang lain di balik semua ini. Katakan yang sebenarnya. Siapa dia? Aku akan menjamin nyawamu tetap selamat." Wajah Li Xuan langsung berubah drastis. Ia berlutut, tubuhnya gemetar ketakutan. "Ayahanda, baik dalam pembantaian keluarga Su maupun pemberontakan ini, semuanya adalah rencana hamba sendiri. Tidak ada orang lain yang terlibat. Hamba sadar telah melakukan kesalahan besar. Jika ayahanda ingin membunuh hamba tidak punya alasan untuk membela diri." Kaisar Wu mengerutkan kening, meragukan perkataan Li Xuan. Namun, reaksi Li Xuan yang begitu ekstrim justru membuktikan bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Seperti yang dikatakan Li Longlin, hanya mengandalkan kecerdikan Pangeran ke-6 saja, mustahil baginya untuk mengatur skema sebesar ini. Pasti ada seseorang di balik layar yang mengendalikannya. Siapa sebenarnya orang itu? Kaisar Wu tidak dapat langsung menebaknya, tetapi ia juga tidak terburu-buru. Penjara kekaisaran bukanlah tempat yang mudah untuk bertahan lama. Tak butuh waktu lama sebelum Li Xuan tak lagi mampu bertahan dan mengungkap siapa dalang sebenarnya. Kaisar Wu mengeluarkan sebuah pernyataan tertulis dari lengan bajunya dan melemparkannya ke hadapan Li Xuan. "Karena kau sudah mengaku bersalah, maka tanda tangani pernyataan ini dengan cap jempol." Di bawah cahaya lentera yang redup, Li Xuan membaca isi pernyataan itu dengan saksama. Tiba-tiba, ia mengerutkan kening. "Ayahanda, dalam hukum kekaisaran, yang kalah adalah penjahat, hamba menerima hukuman apapun yang diberikan. Namun, dalam pernyataan ini tertulis bahwa hamba menyiapkan 1 juta tael perak sebagai dana perang pemberontakan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Hamba hanya memiliki dana sekitar 100.000 tael." Ia pun menambahkan, "Jika memang ada 1 juta tael, bagaimana mungkin hamba hanya memiliki 800 pasukan pengawal?" Li Xuan sadar bahwa dengan hanya 800 orang, peluang pemberontakannya untuk berhasil sangatlah kecil. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Mengumpulkan uang bukanlah hal yang mudah. Bahkan 100.000 tael perak itu pun ia kumpulkan dengan menghemat segala cara dan mengais dari celah terkecil. Jika Li Xuan benar-benar memiliki 1 juta tael perak, tetapi tetap gagal melakukan pemberontakan, maka ia benar-benar bodoh seperti babi. Li Xuan sangat percaya diri. Baginya, kegagalan pemberontakan ini hanyalah takdir yang tidak berpihak padanya. Namun, satu hal yang tidak bisa ia terima adalah orang lain meremehkan kecerdasannya. Kaisar Wu memasang wajah dingin. "Jangan banyak omong. Aku mengatakan 1 juta tael, maka itu 1 juta tael. Jika kau terus membantah, hati-hati aku berubah pikiran dan langsung memerintahkan eksekusimu." Li Xuan langsung berkeringat dingin.
Tanpa berani membantah lagi, ia segera menandatangani pernyataan tersebut. Kaisar Wu mengambil dokumen itu, menatap Li Xuan dalam-dalam, lalu berkata dengan nada menyeramkan, "Siapapun yang menanyakanmu nanti, kau harus mengatakan bahwa dana perang pemberontakan adalah 1 juta tael. Jika tidak, itu berarti kau telah membohongi Kaisar. Dan aku pasti akan membunuhmu." Li Xuan berlutut dan menganggukkan kepalanya berulang kali. "Hamba mengingatnya baik-baik." "Baiklah, 1 juta tael, kalau begitu 1 juta tael." Baginya, sudah tidak ada bedanya. Dia sudah menjadi pemberontak, dan entah dana yang ia gunakan 10.000, 100.000, atau 1 juta tael, hukuman untuknya tetap sama. Namun, yang tidak ia pahami adalah mengapa ayahnya begitu peduli dengan jumlah ini. 3 hari kemudian, di ruang kerja kekaisaran, Wei Sun sedang memberikan laporan hasil penyitaan kepada Kaisar Wu. "Yang mulia Kaisar," katanya sambil memegang catatan barang sitaan. "Di kediaman Pangeran ke-6, kami menemukan banyak emas, perak, mutiara, dan batu giok. Ada juga barang antik langka dan lukisan karya seniman terkenal. Selain itu, kami juga menemukan banyak baju besi dan senjata di ruang bawah tanah." Kaisar Wu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Langsung ke intinya. "Berapa banyak perak yang berhasil disita?" Saat ini, 10.000 pasukan pengawal kekaisaran telah bergerak ke utara untuk menghadapi suku barbar. Namun, pembayaran gaji mereka tertunda, yang sangat mempengaruhi moral pasukan. Kaisar Wu sudah tidak sabar menunggu uangnya. Ia tidak punya waktu untuk mendengarkan laporan yang bertele-tele. Wei Sun melirik sekeliling sebelum menjawab, melapor kepada Yang Mulia, jumlah totalnya adalah 10.000 tael perak. Kaisar Wu langsung berang. Wajahnya seketika berubah kelam. 10.000 tael? Hanya segitu? Dari pengakuan Li Xuan, dia telah menyiapkan 10.000 tael hanya untuk dana perang pemberontakan. Dan ini adalah penyitaan rumah. Tidak hanya kekayaan pribadi Pangeran ke-6, tetapi semua harta yang disembunyikan oleh anggota keluarganya juga sudah digali habis-habisan. Seharusnya, hanya dari perak yang disita saja sudah mencapai 200.000 tael. Ditambah dengan semua perhiasan, barang antik, dan lukisan terkenal yang bisa dijual, totalnya paling tidak 400.000 tael. Tapi sekarang, Wei Sun hanya melaporkan 10.000 tael. Itu berarti ia telah menilap setidaknya 300.000 tael. Betapa rakusnya. Betapa beraninya dia. Wajah Wei Sun langsung pucat. Dengan tergagap, ia berkata, "Yang Mulia, 10.000 tael itu hanya emas dan perak. Jika ditambah barang berharga lainnya, jumlahnya bisa mencapai 200.000 tael." Bam! Kaisar Wu menampar meja dengan keras. Tatapan dinginnya menusuk langsung ke Wei Sun. "Kau tahu hukuman, menguliti dan mengisi jerami, yang digunakan mendiang kaisar untuk para pejabat korup?" Wei Sun merasa seolah-olah dilempar ke dalam lubang es. Seluruh tubuhnya menggigil. Dengan panik, ia berlutut dan berkata, "Yang Mulia, jika dihitung dengan baju besi dan barang-barang lainnya, total yang disita mencapai 400.000 tael. Hukuman, menguliti dan mengisi jerami, adalah metode eksekusi yang paling mengerikan bagi para pejabat korup." Mendengar ancaman itu, Wei Sun langsung menyerah dan mengungkapkan jumlah sebenarnya. Baiklah, kali ini ia tidak bisa mendapatkan bagian. Lebih baik tidak mendapatkan keuntungan daripada kehilangan nyawanya. Kaisar Wu tersenyum dingin. "Aku mendengar bahwa Pangeran ke-6 menyembunyikan 1 juta tael perak untuk pemberontakannya. Tapi kau hanya melaporkan 400.000 tael. Kemana perginya sisa 600.000 tael itu? Jangan bilang kalau itu masuk ke kantong pribadimu." Seakan disambar petir, Wei Sun langsung kehilangan warna di wajahnya. 1 juta tael? Dari mana Pangeran ke-6 mendapatkan uang sebanyak itu? Dia tidak pernah memiliki uang sebanyak itu sejak awal. DUG. Wei Sun berlutut lebih dalam. Air mata dan ingus mengalir deras dari wajahnya. "Yang Mulia, hamba difitnah. Hamba bersumpah demi langit, hamba tidak menggelapkan 1 tael pun. Jika hamba berbohong, biarlah perut hamba terkoyak dan hamba mati dengan mengenaskan." Kegelapan malam menyelimuti penjara kekaisaran, sementara ketegangan di antara mereka semakin memuncak.